Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Salsabella Kurota Aini, NIM 174 dari kelas PGSD 4D. Pembelajaran IPS SD yang diampu oleh Ibu Maharani Putrika MPD. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang makna peninggalan sejarah nasional masa Islam di Indonesia. Kerajaan Islam di Indonesia meliputi Samudra Pasai, Kesultanan Aceh, Kesultanan Demak, Ternate Tidore, Goa Talo, dan Mataram Islam. Sedangkan peninggalan kerajaan Islam di Indonesia yaitu masjid, makam dan nisan, pesantren, istana atau keraton, kaligrafi, dan tradisi agama. Yang pertama ada masjid. Tahukah kalian peninggalan kerajaan manakah Masjid Agung Demak itu? Masjid Demak merupakan peninggalan dari kerajaan Demak. Masjid ini didirikan oleh Raden Patah supaya semua orang di Jawa bisa memegang agama Islam. Masjid Demak dipercayai pernah menjadi tempat berkumpulnya para ulama atau wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa yang disebut dengan Wali Songo. Bentuknya berupa gambar serupa bulus yang terdapat di depan kubah tempat imam. Ini merupakan Surya Sengkakala Mehmet dengan arti Sarita Sunyi Kiblating Gusti yang bermakna tahun 1401 Saka. Gambar bulus terdiri atas kepala yang berarti angka 1, 4 kaki berarti angka 4, badan bulus berarti angka 0, ekor bulus berarti angka 1. Dari simbol ini diperkirakan Masjid Agung Demak berdiri pada tahun 1401 pada tanggal 1 Safar. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Demak juga sebagai pusat penyebaran agama Islam oleh para wali songo. Nah, yang kedua ada makam dan nisan. Apa yang kalian ketahui tentang makam dan nisan? Makam merupakan tempat untuk menguburkan orang yang sudah meninggal. Sedangkan nisan adalah tonggak pendek yang ditanam di atas makam, berfungsi sebagai tanda makam seseorang. Berikut adalah contoh makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga berasal dari Kesultanan Demak. Makam ini letaknya di Kadilangu, berdekatan dengan kota Demak. Makam Sunan Kalijaga menjadi situs yang sering dikunjungi peziarah tanah air dan menjadi salah satu peninggalan dari Kerajaan Demak. Banyak yang berkunjung dengan tujuan untuk berziarah dan berdoa agar diberikan kemudahan dan keberkahan dalam menjalani hidup. Bentuk-bentuk jirat yang ada di makam merupakan bentuk jirat kuno dengan beberapa variasi antara lain bentuk gada, kurawal, dan bentuk matahari. Makam-makam disusun dalam beberapa halaman yang disekat tembok menunjukkan ciri khas makam raja di mana makam utama ada di halaman paling belakang. Mengingat Kadilangu adalah daerah khusus yang memang diperuntukkan untuk Sunan Kalijaga, maka keberadaan makam ini memiliki arti khusus bagi Kadilangu dan merupakan bukti pengaruh Sunan Kalijaga ialah salah satu wali songo yang sangat dihormati hingga sekarang. Yang ketiga ada pesantren. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pesantren? Pesantren ialah pusat pendidikan di Indonesia sebagai wadah atau tempat berlangsungnya pembelajaran khusus tentang kajian Islam. Berikut merupakan pesantren Dayah di Kesultanan Aceh. Pada masa Kesultanan Aceh, sistem pendidikan yang dikembangkan awalnya berupa pusat pengajian di rumah-rumah. Lalu berkembang hingga berlangsung di Rangkang semacam balai-balai. Pengajaran paling awal dimulai dengan pengajian Al-Quran dengan lafal bacaan bahasa Arab sesuai dengan tajwid. Karena segala hukum dari Kesultanan Aceh adalah Al-Quran dan hadis, maka dengan sendirinya Islam menjadi dasar pendidikan di wilayah ini. Dapat diketahui, pendidikan bertujuan untuk membina manusia yang sanggup menjalankan ajaran Islam. Yang keempat ada keraton atau istana. Apa nama keraton atau istana tersebut? Ya, namanya adalah Istana Goa. Istana Goa berasal dari Kerajaan Goa Talo yang terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Istana Goa didirikan pada tahun 1936 di masa pemerintahan Imanggi Manggi Daeng Matutu yang merupakan Raja Goa ke-31.
Arsitektur bangunan istana berbentuk rumah khas Bugis, berupa rumah panggung yang memiliki sebuah tangga setinggi lebih dari 2 meter untuk menuju ruang teras bangunan. Bangunan istana terdiri dari 2 bagian, yaitu ruang utama dan ruang teras yang berfungsi sebagai ruang menerima tamu. Istana Goa terakhir kali dijadikan rumah jabatan dan dihuni oleh raja terakhir Goa, yaitu Andi Ijo Daeng. Andi Ijo sebagai kepala daerah mengubah fungsi istana menjadi museum dan pusat budaya Makassar Goa. Istana Goa berubah nama menjadi Museum Bala Lompoa yang berarti rumah kebesaran. Yang kelima ada kaligrafi. Tahukah kalian apa itu kaligrafi? Nah, kaligrafi itu ialah tulisan Arab yang dibuat menarik dan indah. Seni kaligrafi banyak terdapat pada dinding masjid, mimbar, menara, dan nisan makam. Berikut adalah contoh kaligrafi yang terdapat pada nisan makam Raja Aceh. Nisan Sultanah Naharasiyah dipenuhi aksara Arab berbahasa Arab dan Melayu kuno dengan kat kufi yang indah, yaitu kaligrafi Arab tertua di kota Kufah. Replika dari nisan Sultanah Naharasiyah ini aslinya terdapat di Samudra Pasai, Aceh. Nisan Sultanah Naharasiyah adalah salah satu tinggalan budaya materi, bukti bertulis dari masa penyebaran Islam di Nusantara. Ada bagian kaligrafi Arab yang memiliki arti kematian almarhumah, dan di sisi lain dinding makam juga terukir kaligrafi ayat Al-Quran, surat Yasin, surat Al-Baqarah, dan lainnya. Sultanah Naharasiyah adalah keturunan Sultan Malik As-Saleh, merupakan raja perempuan pertama di Aceh yang memimpin kerajaan Samudra Pasai. Pada perkembangan selanjutnya, aksara Arab tidak hanya digunakan untuk menulis teks agama saja, tetapi juga hal yang menyangkut kehidupan sosial sehari-hari seperti teks sastra, hukum, dan perdagangan. Yang terakhir ada tradisi agama. Yang termasuk tradisi agama ada seni tari, seni musik, ziarah makam, dan sekatenan. Yang pertama ada seni tari. Tahukah kalian apa nama tarian tersebut? Namanya adalah Tari Saman. Tari Saman berasal dari suku Gayo Aceh. Mulai dikembangkan pada abad ke-14 oleh ulama besar Syekh Saman. Makna dari tari saman yaitu simbol manusia sebagai makhluk hidup, sementara pada gerakannya sendiri ada pula yang mengandung simbol sebagai penghormatan terhadap Nabi Muhammad SAW. Selain itu, tari ini juga melambangkan pendidikan, sopan santun, kekompakan, kepahlawan masyarakat Aceh yang religius. Yang kedua ada seni musik. Apa nama alat musik tersebut? Ya, namanya adalah seni musik rebana. Rebana pertama kali diperkenalkan oleh Habib Ali bin Muhammad pada abad ke-13 Masehi. Pada awal masuknya Islam ke Indonesia, Habib Ali menggunakan rebana dalam rangka misi dakwah menyebarkan agama Islam. Habib Ali memperkenalkan rebana dan qasidah dengan cara mendirikan majelis sholawat sebagai sarana kecintaan terhadap Rasulullah SAW. Rebana juga mulai menyebar dan banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, terutama dalam kesenian musik hadroh dan qasidah. Rebana menjadi media dakwah Islam dan sebagai hiburan dalam acara peringatan Hari Besar Islam. Yang ketiga ada ziarah makam. Ziarah makam merupakan tradisi Islam yang hingga saat ini masih digunakan sebagian masyarakat Islam di Indonesia. Ziarah makam bermakna mengenang atau mengingat orang yang sudah meninggal dan mendoakannya. Ziarah makam dapat dikatakan sebagai syiar Islam karena dapat mengingatkan seseorang tentang akhirat yang selanjutnya dapat memacu untuk lebih giat beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ziarah makam biasanya membaca surat Yasin dan Al-Fatihah itu sudah cukup, lalu dilanjutkan dengan doa khusus jenazah. Nah, sekarang tradisi agama yang terakhir. Apa nama tradisi Islam digambar? Namanya adalah sekatenan. Sekatenan ini merupakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dalam budaya Jawa. Awal mula adanya sekatenan yaitu pada zaman Kesultanan Demak. Sekatenan dilaksanakan setiap tanggal 5 sampai 11 Rabiul Awal dan ditutup dengan upacara grebek Maulud pada 12 Rabiul Awal. Sekatenan berasal dari bahasa Arab syahadatain yang bermakna persaksian atau syahadat.
Lalu kata itu mengalami perluasan makna suhatain yang bermakna menghindari dua perkara, yaitu buruk dan menyeleweng. Makna ini berkembang lagi menjadi sahatain yang bermakna menghilangkan makna dua watak, hewan dan setan. Nah, teman-teman, itulah makna peninggalan sejarah kerajaan Islam nasional di Indonesia. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.